Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suatu hari Rasulullah ketika sedang duduk, Rasulullah berkata, orang mukmin itu seperti salah sebuah pohon. Ayo, siapa yang tahu pohon apa? Pasti sahabat menyebutkan ya macam-macam pohon, tapi nggak ada yang benar. Ibn Abbas ketika dia di situ dia masih muda. Dia bilang, saya tahu ini pohon korma. Tapi dia nggak mau ngomong karena di depan dia ada Abu Bakar dan Umar. Allah, adab ya. Allah. Kata Nabi, seorang mukmin itu seperti pohon korma. Allah. Kenapa pohon korma? Apa maksudnya? Karena pohon korma ini ada sebuah pohon, semuanya itu yang ada pada pohon itu berguna untuk orang lain. Semuanya. Itu daunnya dulu untuk apa? Untuk atap. Kalau bangun rumah perlu atap. Sehingga Masjid Nabi Muhammad SAW yang pertama dibangun itu atapnya adalah daun korma. Kemudian batangnya itu untuk tiang rumah. Right. Kemudian buahnya korma, right. Itu sangat bagus untuk kesehatan. Kemudian ya buah korma ini, masya Allah. Karena banyak buah-buahan kalau belum matang itu nggak bisa dimakan, kayak pisang misalnya. Tapi buah korma ini ketika dia masih muda itu bisa dimakan, disebut balah. Kita suka kadang-kadang warnanya ada yang kuning, ada yang merah, enak dimakan. Kemudian setelah matang disebut tamar, korma. Tapi kalau sudah matang sekali, ada empuk, itu disebut rutob. Ya, itu disebut dalam Quran, rutoban janiya. Ketika Siti Maryam baru melahirkan, dia merasa kelaparan, merasa haus, Allah menyuruh dia untuk menggoyangkan pohon korma. Tusaqit alaiki rutoban janiya. Nanti kalau kamu sudah goyangkan akan turun itu rutob. Ya, dan juga sunnah kalau kita punya bayi baru lahir itu bahasa Arabnya tahnik. Tahnik itu artinya diambil rutob, kemudian di kenyat-kenyat gitu, kasihkan ke mulut si bayi yang baru lahir itu. Itu sunnah ya. Tujuannya adalah secara psikologi. Jadi pertama yang dia rasakan dalam hidup ini adalah sesuatu yang manis. Mudah-mudahan nanti kalau dia sudah besar ingin mengasihkan yang manis kepada orang lain, selalu dia senyum. Bayangkan kalau orang baru lahir dikasih cuka misalnya, jadi merem terus begini. Right? Ya, ada orang kadang-kadang begitu. Assalamualaikum. Salam. Brother, saya lagi puasa katanya. Ya. Kemudian tambah tua pohon korma ini, itu buahnya tambah bagus. Ya. Oleh karena itu seorang mukmin begitu. Tambah tua dia tambah meningkat takwanya. Tambah bagus amalannya. Tambah dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Oleh karena itu mari ya hadis ini kita renungkan. Berusaha dalam hidup ini untuk selalu bisa bermanfaat untuk orang lain. Kalau kita punya ilmu, jangan lupa ilmunya di-share dengan yang lain. Punya harta, jangan lupa juga men-share harta kita. Punya pikiran, punya apa saja, orang minta nasihat, kita kasihkan. Oleh karena itu maka para sahabat dulu itu kalau sudah urusan dengan bermanfaat orang lain, itu mereka berlomba-lomba. Ya, ingin yang paling pertama. Disebut fastabiqul khairat. Maka Allah memuji as-sabiqun. Sabiq artinya orang yang ingin selalu yang pertama. Right? Di dalam peperangan Hudaybiyah itu ketika terjadi
berita bahwa Utsman dibunuh, itu Nabi di bawah pohon memanggil sahabatnya, siapa yang mau membela Utsman. Ya, itu semua sahabat ingin yang pertama memegang tangan Rasulullah SAW, berlomba-lomba. Kalau kita kan untuk apa kan? Gitu. Maka Allah menguji. Ayat, laqad radiyallahu 'anil mu'minina idh yubayyinunaka tahta asy-syajarah. Allah ridho dengan perbuatan orang mukmin, ayat, yang membaiat kamu di bawah pohon itu. Ayat, yadullahu fawqa aydihim, maka dalam ayat berikutnya, ya, ketika mereka berjabatan tangan dengan Nabi, sebutnya berjabatan dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, mari kita renungkan hadis ini, dan mari kita berniat dalam hidup ini untuk memberikan manfaat sebanyak-banyaknya kepada orang lain, kepada orang tua, keluarga, dan sebagainya. Hubungan taqabbal insyaallah. May Allah accept. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.